Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Rani, saya dari HWDI, Himpunan Wanita Disabilitas Indonesia, dan juga kepengurusan di perwakilan Perkumpulan Penyandang Disabilitas Indonesia (PPDI). Dan saya sendiri juga hampir sama ceritanya dengan Bapak. Saya paraplegia yang sebelumnya adalah juga non disabilitas seperti Anda semua di sini, bisa berlari, bisa meloncat ya. Tetapi saat ini saya berkursi roda karena saya mengalami kecelakaan lalu lintas. Nah, saya pun akhirnya bisa memiliki double perspektif tersebut sebagai non disabilitas dan juga disabilitas. Mungkin yang pertama tadi dari Bapak yang BPJS ya, Cikarang tadi disebutkan salah satu kota. Kebetulan saya tinggal di Cikarang dan saya pengurus organisasi penyandang disabilitas di sana. Dan sepertinya memang di Cikarang pun belum sampai best practice-nya itu terlaksanakan. Malah saat ini saya sedang memperjuangkan 20 penyandang disabilitas pelamar pekerjaan di PT Hyundai Motor ya, sebagaimana kita tahu pabrik mobil Hyundai terbesar ya di Cikarang, dan Cikarang juga adalah kawasan terbesar se-Asia Tenggara. Jadi saya itu sebetulnya sangat berpengharapan besar untuk bisa menjembatani teman-teman penyandang disabilitas untuk bisa mendapatkan kesempatan bekerja, khususnya misalnya di Cikarang. Karena kebetulan saya juga adalah saya founder dari Disproman, Disabilitas Produktif Mandiri. Di sana itu adalah memang data terpilah yang khusus usia produktif dan punya kemampuan dan juga punya ijazah gitu ya. Tetapi ternyata toh di lapangan itu sulit ya, tetap sulit. Sebetulnya di saat PT Hyundai itu membuka lowongan pekerjaan pun itu kami bersinergi dengan dinas sosial. Malah kepala dinas sosialnya terus menerus bersama saya ya, bersama gitu maju. Tetapi dari beberapa bulan lalu sampai saat ini pun banyak sekali kalau mohon maaf dibilang alasan-alasan yang kemudian mereka tidak komit dengan apa yang disampaikannya. Jadi harusnya dari bulan apa mereka sudah memberikan keputusan untuk penerimaan gitu ya, tetapi ternyata masih dengan alasan yang terkadang tidak masuk akal gitu ya. Misalnya dengan pergantian manajemen baru, dengan pergantian kebijakan baru, sampai kami datang ke PT-nya itu sendiri didampingi kepala dinas sosialnya sendiri pun masih belum mendapatkan respon yang baik gitu ya. Sementara yang 20 ini cukup kompeten Pak. Ya sarjana juga ada gitu ya, diploma juga ada, SMA juga ada. Dan mereka juga selalu mengikuti pelatihan-pelatihan yang kami juga selalu adakan gitu ya. Malah Jumat ini juga kita ada pelatihan IT Plan untuk seluruh Jawa Barat. Jadi yang ada di komunitas saya pun berkompeten gitu ya untuk kemudian bisa menjadi seseorang yang diperhitungkan dalam pekerjaan. Nah, apakah mungkin ya, saya ke Bu Aya, mungkin Bu Aya, apakah mungkin kami itu sepertinya sekarang itu masih single fighter gitu ya. Kami membutuhkan big power, kekuatan yang lebih besar untuk kemudian sebagai trigger ya, sebagai pendorong. Mungkin saat ini hanya undang-undang saja kok mereka tidak tergerak gitu loh ya Pak ya. Pak Edi juga mungkin tadi saya menyimak gitu. Selain undang-undang gitu, apakah mungkin kami itu juga dibekali dengan surat sakti gitu. Surat sakti dalam tanda kutip ya, sinergi bersama pemangku kebijakan yang punya power dan lembaga yang cukup kuat juga untuk mendorong, sehingga membuat mereka itu betul-betul melaksanakan dengan baik gitu ya. Dan apakah mungkin ada semacam instruksi yang lebih kuat mungkin ya ini kegiatan ini saya sangat antusias ya, walaupun tadi saya datang jauh-jauh dari Cikarang, saya sempat terlambat juga karena di Tol Cawang ada kecelakaan, tapi saya sangat ingin hadir di sini gitu ya, karena begitu banyak orang-orang yang punya pengharapan besar
untuk kemudian mudah-mudahan program ini adalah menjadi salah satu ya untuk membuka jalan bagi kami bisa mendapatkan apa yang kami harapkan tersebut. Satu lagi, apakah mungkin ada sebuah sanksi gitu ya, mungkinkah itu, ataukah saya hanya ingin tanya juga apakah ada di dalam kebijakan manapun itu kuota yang disebut-sebutkan dalam undang-undang itu ya, misalnya 1% dan 2% itu ternyata tidak dilaksanakan oleh lembaga baik itu pemerintah ataupun swasta, adakah sanksinya sehingga mereka juga tergerak untuk melakukan? Karena saat ini mungkin kalau tidak ada sanksi gitu ya, ya semau gue lah gitu ya, mohon maaf mungkin seperti itu. Saya juga sempat hadir di acara diskusi ketenaga kerjaan juga dengan Disnaker. Saya sampaikan apakah mungkin lembaga swasta ataupun pemerintahan itu kalau tidak melaksanakan undang-undang memberikan kuota 1% dan 2% untuk disabilitas itu ada sanksi. Tapi sepertinya Disnaker bilang memang tidak ada gitu. Maksudnya silakan, itu mah hanya apa ya, seperti untung aja loh kalau misalnya ada yang dipekerjakan, itu rasa-rasanya sih aduh menyedihkan sih sebetulnya gitu ya. Dan mungkin satu lagi juga, maaf yang terakhir ini, saya pernah juga membantu teman disabilitas saya untuk kemudian sekarang alhamdulillah masuk di pengadilan negeri gitu ya. Itu juga apresiasi juga ke mereka, sudah mulai memberikan kesempatan. Tetapi mungkin yang sedikit disayangkan bahwa tadi yang disebutkan sama Bapak yang dari Bali ya, dalam statusnya magang gitu ya. Terus upahnya itu memang di bawah UMR. UMR Cikarang itu 4,7. Sementara dia ternyata dikasihnya hanya 2 juta. Sementara pengeluaran yang tadi Bapak sampaikan ya jangankan gitu ya untuk menutupi apa yang sudah dikeluarkan gitu kan, minus. Tetapi bagaimanapun mereka tetap memerlukan pekerjaan, maka mereka lakukan. Nah mungkin itu saja dari saya. Saya ingin sekali, berharap sekali misalnya pun lembaga kami bisa didampingi oleh Apexi atau GIZ gitu ya, untuk mencolek perusahaan-perusahaan yang mudah-mudahan bisa memberikan kesempatan pekerjaan kepada kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih banyak Mbak Rani. Ya, kita sudah kumpulkan